Oleh karena itu, Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi sangat penting karena bisa memberikan kepastian hukum bagi para investor. Presiden Jokowi melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Perpu Cipta Kerja ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasanya dipanggil AHY kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi. Kali ini yang menjadi bahan nyinyiran dari putra mahkota Cikeas ini adalah soal terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menurut putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Setahun setelah keputusan dari MK tersebut, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani dan menerbitkan Perpu Cipta Kerja atas pertimbangan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi krisis ekonomi global. Menurut AHY, keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak tepat. Ia berpendapat bahwa penerbitan dari Perpu tersebut tidak dilandasi oleh argumen kegentingan atau tidak ada urgensi yang menjadi syarat utama dari penerbitan sebuah Perpu. AHY mengklaim tidak ada perbedaan yang signifikan antara isi dari Perpu yang baru ini dengan materi undang-undang sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keluarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Tidak berhenti di situ. AHY juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengacukan esensi demokrasi dengan membentuk hukum yang hanya melayani kepentingan elit dan tidak melayani kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah hanya menyelesaikan sebuah masalah dengan masalah yang baru. Bahkan, AHY mengingatkan masyarakat untuk tidak sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama yang dibuat oleh pemerintah. Seperti biasa, para kader hingga tingkat elit dari Partai Demokrat memang selalu nyinyir dan asal bunyi untuk mengkritisi setiap kebijakan dari pemerintah. Demokrat sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, selalu hanya bisa nyinyir tanpa solusi dan selalu menggiring opini untuk menyalah-nyalakan pihak pemerintah dan Presiden Jokowi. Bukan karena memihak rakyat, melainkan supaya sekedar berbeda aja dengan pemerintah. Keadaan ekonomi Indonesia tentu sangat berdampak oleh pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun terakhir ini. Pandemi menyebabkan berbagai penurunan dalam sektor ekonomi yang merupakan konsekuensi dari pembatasan sosial atau PPKM. Saat ini, pemerintah Jokowi tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dan salah satu kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi adalah memaksimalkan terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan untuk mendukung upaya terciptanya lapangan kerja yang luas, kita membutuhkan masuknya investor asing ke Indonesia. Pemerintah menilai perlu adanya payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif.
untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan politik, serta mewujudkan kapasitas hukum bagi para investor. Maka dari itu, diterbitkanlah Perpu Cipta Kerja dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor. Penerbitan Perpu ini didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global saat ini. Maka dari itu, salah besar jika AHY mengklaim bahwa penerbitan dari Perpu Cipta Kerja tidak dilandasi oleh kebutuhan mendesak. Mantan pensiunan Mayor TNI ini tentu tidak mengerti bahwa saat ini kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi global yang terjadi saat ini ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Dan saat ini, sejumlah negara tengah mengalami krisis ekonomi sehingga harus meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Beruntung, Indonesia di tangan Presiden Jokowi tidak sampai mengalami krisis ekonomi. Dan kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina serta konflik lainnya yang belum usai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perpu Cipta Kerja ini. Dan putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi perilaku di bidang usaha baik dalam maupun di luar negeri. Apabila pemerintah tidak segera mengambil keputusan strategis dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi situasi global dan mungkin saja kita akan terkena imbas dari resesi global pasca pandemi COVID-19. Apalagi di tahun ini, tahun 2023, pemerintah menargetkan nilai investasi di Indonesia bisa naik menjadi lebih tinggi dari tahun 2022 sebelumnya. Oleh karena itu, Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi sangat penting karena bisa memberikan kepastian hukum bagi para investor. Presiden Jokowi melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Perpu Cipta Kerja ini. Ini sudah sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya Perpu Cipta Kerja, diharapkan bisa terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga pada nantinya akan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Jelas bahwa kebijakan ini sangat pro terhadap rakyat. Dan sekali lagi, Pangeran Cikeas tentu tidak paham akan hal ini. Jika ia paham, tentu ia tidak akan menuduh bahwa pemerintah telah mengacukan esensi demokrasi dengan membentuk hukum yang hanya melayani kepentingan elit dan tidak melayani kepentingan rakyat seperti yang dituduhkan oleh AHY. Jangan hanya karena ambisi pribadi ingin mencapreskan diri atau ingin menjadi cawapresnya Anies Baswedan, kemudian menyerang pemerintah dengan membangun narasi seolah-olah pemerintah menyimpang dari demokrasi, atau seolah-olah pemerintah hanya melayani kepentingan elit dan tidak melayani kepentingan rakyat. Apakah itu cara seorang ketua umum partai besar untuk mendapatkan dukungan publik dengan melakukan branding atau pencitraan seolah-olah hanya dirinya dan partainya yang lebih peduli akan nasib rakyat dibandingkan pemerintahan saat ini? No, please. Berpolitiklah dengan terhormat, Mas AHY. Negara demokrasi yang sehat
memang sangat membutuhkan kekuatan oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintahan. Akan tetapi, oposisi yang diharapkan itu adalah oposisi yang kritis dan konstruktif, bukan oposisi yang asal beda, apalagi asal bunyi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.